Siap, Bu Eni. Siang Bu Dia, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Pelajaran kosong? Untuk jam ini kosong, nanti masih ada lagi. Oke. Makasih ya Bu Dia sudah hadir di sini untuk bisa memenuhi kesepakatan kita kemarin, karena kemarin kan saya merencanakan untuk melaksanakan supervisi terhadap pelajaran yang Mbak Diah ampu di kelas 10 ya. Iya. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di dalam RPP Mbak Diah. Ya, karena kan sebelum mengajar kita hendaknya kan buat RPP dulu. Ya. Nah, di dalam RPP itu kan ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Karena ini kan berkaitan dengan elemen berpikir komputasional, jadi untuk tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kali ini siswa itu diminta untuk mampu menjelaskan mengenai pengertian kalimat proposisi. Ya, proposisi yang tunggal dan majemuk. Kemudian nanti ada negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi ditambah dengan inferensi. Oh gitu. Ya, selain untuk siswa mampu menjelaskan, di situ juga harus bisa membuat atau menerapkan kalimat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya pelajaran menarik ya Bu Dia. Ya, hampir sama seperti pelajaran matematika. Oh, hampir sama dengan pelajaran matematika. Matematika atau mungkin di struktur bahasa Indonesia itu kan juga ada kalimat kalimat. Dari tadi tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan yaitu ada menjelaskan, kemudian ada mengaplikasikan. Itu kira-kira dia tahu enggak apa mungkin manfaatnya dari pelajaran atau dari tujuan yang akan Bu Dia capai itu? Yang saya tahu sih kalau terkait dengan pembuatan kalimat ini kan karena berpikir komputasional, di mana siswa ini kan diminta untuk berpikir gimana terkait dengan cara kerja dari komputer, tapi cara kerjanya ini dari programnya, jadi kayak model sintaks seperti itu. Oh, cara kerja komputer. Iya. Ya, kelihatannya menarik ya pelajarannya ya Mbak. Oh ya. Jadi kalau tadi Bu Dia sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dari yang ingin Bu Dia capai, maka untuk supervisi itu sendiri, itu sebenarnya tujuannya adalah yang utama adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Di sini saya utamanya adalah kepada Bu Dia sendiri. Nah, sehingga dari itu atau dari supervisi tersebut kita nanti akan mengetahui kelemahan serta kekurangan yang dimiliki oleh guru tersebut. Kemudian guru tersebut itu juga mau bertanggung jawab atas tugasnya. Kemudian dia juga bisa bersikap bagaimana harus mengajar dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang berikutnya Bu Dia, dari kira-kira RPP yang sudah Bu Dia sediakan, yang sudah Bu Dia buat itu apa yang ingin dikembangkan? Ya, jadi area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Bu Dia? Di bagian RPP? Iya, di bagian RPP-nya. Kemungkinan sih di bagian karakteristik siswa. Di karakteristik siswa ya. Kalau di karakteristik siswa itu berarti masuk kepada kompetensinya pedagogik ya, masuk di pada pedagogiknya. Nah, kemudian kira-kira nanti karakter siswanya itu hanya karakternya itu sendiri atau ada hal lain yang ingin dinilai? Jadi kan saya melihat permasalahan siswa itu kan masing-masing anak punya karakteristik yang berbeda. Yeah. Nah, dari situ tidak semuanya bisa saya treatment dengan yang sama. Dengan hal yang sama. Nah, saya lebih ingin meninjau bagian tersebut. Jadi, gimana caranya supaya anak ini bisa dapat fokus gitu ya? Ya, hasilnya ya sama, tapi dengan disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing. Berarti intinya memang mengacu kepada karakteristik siswanya itu sendiri ya? Iya, jadi ya dari gaya belajarnya, dari mungkin seperti itu. Ya, berarti
apapun itu yang menyangkut karakteristik siswa, termasuk gaya belajar, kemudian termasuk minat mungkin ya, itu yang mau dikembangkan oleh Bu Diah. Nah, untuk mencapai hal tersebut, itu aspek-aspek apa saja yang ingin Bu Diah ingin saya observasi. Dalam arti gini, kan ada banyak sekali yang namanya karakter siswa. Ada ya, banyak sekali karakter siswa, ada yang misalnya cuek, kemudian ada yang pokoknya macam-macam. Nah, kira-kira pada bagian yang mana atau aspek yang mana yang ingin saya observasi menurut Bu Diah? Ada dua hal sih Bu. Yang pertama ya yang mungkin biasa, maksudnya ada anak yang diem, tapi diemnya itu berjuta makna. Misalnya Oh gitu. ya diem kan kadang oh ya ini anak ini udah paham, diem bodo amat lah ibunya mau ngomong apa, itu kan ada yang seperti itu juga. Terus ada juga sih kalau yang untuk kelas AKL 1 ini dia ini agak selengean anak ibu ya, agak suka bercanda gitu Oh Bu. iya. Ya paling dia nanti kadang dia itu yang anak yang agak selengean itu dia kurang fokus, padahal saya lihat dia itu pinter. Oh Iya. gitu. Tidak hanya saya yang memberikan argumen tersebut, beberapa guru pun juga iya, cuman karena sekarang kok kayaknya teralihkan, entah suka ngegame atau entah suka ada aktivitas yang lain. Ya, berarti mungkin ada sesuatu ya, Iya. yang membuat Bu Diah itu tertarik dengan kira-kira kelasnya kelas berapa Bu? Untuk yang ini nanti 10 akan 1 Bu. 10 AKL 1 jamnya? Jamnya mulai dari jam 1. Oke, iya. Berarti mungkin Bu Diah ada alasan tersendiri kenapa ngambilnya 10 AKL 1 ya. Iya. Karena mungkin selain memang itu jamnya di kelas tersebut, yang berikutnya karena mungkin ada beberapa karakter siswa yang menurut Mbak Diah itu memang unik Iya. atau menarik, yaitu uniknya ada yang diem tapi paham, ada yang selengean tapi juga paham juga ya. Berarti mungkin akan lebih menarik nanti bila kita melakukan observasi bersama-sama. Ya, pertanyaan berikutnya Bu Diah, selain karakter siswa yang unik tadi, mungkin ada lagi karakter yang lain. Karakter yang seperti apa yang maksudnya? Ya, misalnya karakter yang terhadap pembelajaran, misalnya dia itu apa ya, bisa dikatakan antisipasi dengan pelajaran ini, atau misalnya kadang kan ada anak yang di pelajaran tertentu bisa karena gurunya menarik, atau mungkin di pelajarannya Bu Diah itu bukan gurunya misalnya, tetapi karena materinya, tapi karena cara penyampaian Bu Diah itu baik, maka mereka akan senang itu. Kayaknya tidak ada. Oh, kayaknya tidak ada. Oke. Ya, berarti cuma macamnya tadi memang ada yang pendiam atau yang cuek, yang selengean dan sebagainya ya. Itu yang menjadi fokus utama di pembelajarannya Bu Diah yang untuk yang nanti ya. Sehingga dari yang tadi Bu Diah itu sampaikan, ada yang cuek dan sebagainya, itu kira-kira strategi pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Diah gunakan untuk mengatasi hal tersebut, supaya Bu Diah sendiri itu bisa fokus kepada ngajarnya dan anak juga bisa fokus terhadap pembelajaran yang diberikan oleh Bu Diah. Strateginya mungkin saya ingin mencoba yang beda, maksudnya disesuaikan dengan minat mungkin atau mungkin gaya belajar mereka. Karena kan saya sudah pernah mencoba, misalnya saya pakai yang seperti PBL atau project seperti itu, terkadang hasil yang diberikan kok nggak sama ya. Kadang ada yang pintar sama pintar, tapi yang ternyata yang biasa aja gitu. Mungkin saya lebih ke menyesuaikan sama karakteristiknya. Gitu. Gaya belajarnya mungkin ini anak lebih suka kalau misalnya gurunya itu menjelaskan, ada yang dari tipe yang seperti itu mungkin. Terus ada juga yang misalnya dia bisa belajar dengan hanya melihat tayangan tertentu. Ya. Berarti dengan melihat karakteristik siswa, masing-masing siswa. Nah, kalau misalnya itu jenengan terapkan di pembelajaran nanti, kira-kira kan mestinya jenengan butuh banyak waktu untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Artinya apa? Kalau misalnya di situ ada yang
siswa belajarnya hanya dengan membaca, berarti Budia harus menyiapkan misalnya apa itu bacaannya atau mencarikan materinya atau merangkumkan. Kemudian apabila di situ ada siswa yang memang belajarnya itu adalah dengan cara mendengarkan, berarti kan Budia hanya membuat video atau audio. Nah, itu terus gimana Budia? Saya sih tetap memberikan semuanya, maksudnya dalam ya sama sih untuk treatment yang awal, maksudnya tetap ngasih tayangan, PPT atau mungkin video atau mungkin bacaan, jadinya semuanya dapat. Oh gitu. Gitu. Jadi misalnya anak yang satu tipenya yang dia sukanya misalnya dari mendengar gurunya, saya tetap memberikan penjelasan di situ kan dapat gitu Bu. Iya. Kalau dari tayangan dia kan juga dapat. Berarti ya intinya di situ Budiah akan memberikan istilahnya secara adil ya untuk mereka-mereka ya. Ya, Nah, apakah itu berarti bahwa Budiah itu sudah menggunakan student center atau masih menggunakan teacher center? Student bisa menjelaskan. Tapi kan yang menjelaskan cuma poin pentingnya. Gitu. Oh iya, iya. Berarti tetap nanti ada metode ceramahnya ya. Metode ceramah hanya untuk memberi pemahaman materinya seperti ini. Iya. Kemudian setelah nanti metode ceramah, Budia akan memberikan yang namanya student center. Berarti memberikan sepenuhnya kepada siswa untuk mereka bisa belajar sendiri atau mengeksplor pengetahuan yang akan mereka miliki. Oke. Kemudian untuk selain itu Mbak, selain untuk ceramah, kemudian ada tadi juga PBL, kira-kira ada nggak strategi lain? Ya misalnya Budia itu melaksanakan presentasi, kemudian juga diskusi kelompok. Kalau untuk informatika biasanya kalau yang berkaitan sama teori ya Bu ya. Iya. Teori biasanya saya diskusi. Jadi di awal biasanya saya kasih penjelasan singkat dulu. Kemudian nanti biasanya ada salah satu entah tayangan atau mungkin gambar atau artikel seperti itu. Terus nanti biasanya langsung saya serahkan poin pentingnya, misalnya hari ini topiknya mengenai kalimat tadi. Silakan nanti kalian cari, kalian buat. Oh gitu, berarti ada metode ceramah, ada diskusi kelompok, dan juga ada nanti presentasi. Nah, untuk anak yang melaksanakan presentasi itu kan kita tahu bahwa tidak semua anak itu bisa dan mampu untuk ngomong. Nah, kira-kira kalau yang diajak untuk presentasi itu pada siswa yang sudah pinterkah atau yang masih istilahnya belum memiliki keberanian full di situ? Kayaknya opsi yang kedua Bu. Yang kedua? Ya, karena kalau di kelas saya supaya adil dan bisa melatih mental juga kan, supaya dia punya tanggung jawab, terus nanti dia juga bisa explore apa yang dia pahami dari hasil diskusi tadi. Berarti memang sudah komplit ya Mbak, Mbak atau Bu ya. Kemudian untuk metode penilaian. Karena kan kita tahu bahwa setelah kita melaksanakan pembelajaran di kelas, apapun itu bentuknya atau strateginya, itu metode penilaiannya itu seperti apa Mbak Dia? Dalam arti misalnya, kalau di dalam presentasi itu kan kita bisa membedakan antara siswa yang pintar ngomong, antara siswa yang kurang, dan antara siswa yang memang tidak paham sama sekali dengan omongan dalam presentasi tersebut. Itu kira-kira penilaiannya bagaimana? Nanti kan maksudnya setiap aspek atau iya kalau aspek dari pengetahuan biasanya kan saya lihat dari hasil diskusinya jawabannya sudah benar atau belum ya. Terus kalau misalnya berkaitan sama keterampilan, karena ini kan teori jadi lebih banyak kan ke untuk kerja seperti itu ya Bu ya. Terus nanti biasanya saya lihat ini anak sudah menyelesaikan sampai mana persiapan inti dan hasilnya kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya ketika dia presentasi itu kan nanti lebih ke sikapnya Bu kalau saya. Nanti kan misalnya ini anak tanggung jawab, ini anak punya rasa percaya diri, nanti dari situ. Ya, berarti kesimpulannya akan ada 2 penilaian ya. Penilaian yang pertama dalam bentuk tertulis, penilaian yang kedua juga dalam bentuk lisan atau proses ya. Selama mengikuti pembelajaran tersebut ya. Kemudian kalau seperti tadi penilaian lisan itu adalah Budia akan menggunakan misalnya anak yang ini seperti ini, yang ini seperti ini gitu. Jadi ada aspeknya, sudah ada misalnya siswa bertanggung jawab nilainya berapa, kemudian
Iya, ada bekerja aspeknya. sama. Oh iya. Yes, kan ada indikator dari 0 sampai 3 di sini. Iya. Terus kira-kira kalau di bagian penutup Bu Dia, bagian penutup kan biasanya kita sering selaku guru itu melaksanakan refleksi pembelajaran. Nah, apakah di dalam setiap pembelajaran yang Bu Dia lakukan, utamanya besok, itu nanti Bu Dia akan melaksanakan semacam refleksi pembelajaran? Biasanya untuk bagian penutup itu saya kadang membuat kesimpulan juga dari Mm-mm. hasil yang dicapai hari itu apa. Kemudian nanti biasanya ada feedback misalnya, oh tadi terkait dengan presentasi misalnya ada kekurangannya di mana saja aspeknya. Terus kadang untuk yang pembelajaran berikutnya nanti saya kasih tahu, oh besok materinya seperti apa. Gitu. Berarti Biasanya. sudah ada perencanaan pembelajaran untuk pembelajaran yang berikutnya ya. Iya. Ya, termasuk juga memberikan refleksi. Jadi refleksinya itu tidak hanya dari Budia, tapi juga Budia bertanya kepada siswanya, dia sudah paham atau belum dengan materi yang diajarkan pada hari ini. Oke, kayaknya untuk yang pra observasi ini saya juga ingin bertanya Budia. Dari kesimpulan yang tadi sudah Budia sampaikan, ada karakteristik siswa, kemudian ada strategi, kemudian ada area pengembangan juga yang ingin dikembangkan. Itu kalau kira-kira Budia itu disuruh untuk menilai dirinya sendiri dengan skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Budia itu ambil skala yang berapa? Yang 6 atau 7. Oh, 6 atau 7. Iya. Alasannya apa, Bu? Karena kalau saya biasanya terkadang kan kita merencanakan A nih ada plan A, tapi nanti ternyata di pas hari pas ngajarnya ternyata harus ada oke, kita harus explore lagi. Nah kadang ada yang bagus, ada yang jelek. Nah kadang kan dari situ ya saya bisa mengkritik diri saya lah. Oke, berarti intinya bahwa artinya di dalam setiap pembelajaran yang Budia lakukan, utamanya besok kan Budia juga ingin meningkatkan ya, menjadi 8 atau mungkin menjadi 9 atau mungkin bahkan maksimal itu menjadi 10. Maka nanti untuk pembelajaran yang akan dilakukan itu harapannya itu apa? Yang jelas kalau harapannya ya tujuan pembelajarannya bisa Tercapai ya, bisa tercapai. tercapai. Terus nanti siswa pun juga bisa paham. Jadi nggak hanya dari oh ya yang paham tuh yang pintar aja, tapi semuanya dapat keseluruhan. Oke. Berarti untuk kegiatan pra observasi kita kayaknya saya sudah cukup Budia. Cuma di sini saya hanya mengharapkan bahwa kegiatan pembelajaran yang Budia rencanakan dengan realisasinya atau dengan pelaksanaan yang ada di kelas nanti itu akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan nanti kita lihat bersama-sama hasilnya. Apakah memang di situ betul Budia bisa mengembangkan atau meningkatkan nilainya menjadi 8 atau 9. Oke. Kira-kira cukup ya Budia. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dulu. Silakan dipimpin Mas Rehan atau Mas Restu atau Mas Soleh. Kita duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Soleh. Untuk berikutnya, ya seperti biasa saya mau cek dulu hari ini ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Laila ke Kak Zia. Oke. Laila. Siapa? Febri kemana? Ya udah nggak apa-apa. Untuk hari ini kan kita masih pembelajaran teori, jadi tidak terlalu bermasalah banget.
Besok kalau misalnya pembelajarannya informatika praktek, nanti silakan izin dulu dari bank masuk ke ke lab gitu ya, supaya nggak ketinggalan. Ya, yang akan kita bahas untuk semester ini, seperti yang kemarin saya sampaikan, untuk semester ini ada 3 elemen. Yang pertama nanti terkait dengan elemen berpikir komputasional, yang kedua nanti berkaitan dengan algoritma, yang ketiga berkaitan dengan praktik lintas bidang. Untuk pertemuan hari ini kita bahas mengenai berpikir komputasional dulu. Seperti yang tadi sudah saya share ya, jadi kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah sesuai ya? Ya. Di sini masing-masing siswa memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri ya, jadi harus benar-benar menguasai, harus benar-benar paham dan juga bertanggung jawab dengan kelompoknya. Jadi misalnya nanti ada sesi diskusi, ya silahkan nanti kalian berdiskusi. Jangan terus ada yang mainan HP, ya kan? Terus ada aktivitas di luar dari KBM, gitu ya. Itu kesepakatan kita di awal. Yang kedua, kita membahas mengenai tujuan pembelajaran. Secara garis besar, elemen berpikir komputasional di sini sudah dijelaskan. Kalian itu harus bisa atau harus mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar dan menjelaskan bagaimana struktur data ya dalam persoalan yang akan disajikan. Tapi untuk pertemuan kali ini tujuannya secara spesifik yaitu kalian harus mampu menjelaskan kalimat proposi nanti ada tunggal, ada majemuk, kemudian nanti ada negasi, konjungsi, disjungsi, lebih ke tata bahasa atau mungkin lebih ke materi matematika ya. Untuk pembelajaran hari ini sebenarnya nanti ada kaitannya dengan kalian ketika besok kalian mendaftar kuliah, nanti kan ada tes bakat skolastik ya. Nah, di situ nanti akan diuji juga penerapan dari kalimat-kalimat tersebut. Selain kalian harus bisa menjelaskan, kalian juga diminta untuk bisa membuat contoh, merubah notasi simbolik menjadi ke dalam kalimat dan sebaliknya. Ya, nanti kita pelajari bersama. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan belajar ini poin 1, poin 2, kemudian poin 3 itu hanya secara garis besarnya saja, sama poin 4 juga sama. Karena nanti poin 3 dan poin 4 akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, kalian amati kira-kira sudah pernah dapat teks seperti ini? Sering. Sering ya? Apalagi pas PJJ ya. Wah, saya dapat kiriman nih kuota 35 GB kalau misalnya saya kirim ke 7 orang. Ya kan? Kalau misalnya kalian melihat teks seperti ini, kalian bisa menyimpulkan berita tersebut benar atau enggak? Tidak. Tapi pas awal-awal tahu nggak kalau itu berita hoax? Enggak kan? Nah, jadi kadang penggunaan kalimat di sini itu kan bisa menjelaskan, kadang bukan menjelaskan tapi membuat pemikiran kita tuh ini beneran apa enggak ya? Jangan-jangan misalnya ini beneran tapi ternyata kita nggak ikutin. Ada yang kayak gitu ya? Wah, kemarin kecolongan nih nggak dapat 50 giga gara-gara nggak ikutan temennya. Kadang ada yang seperti itu ya. Terus tapi kalau yang berkaitan dengan gambar di sini, ini jelas hoax. Banyak banget dulu kalau misalnya kalau kalian mengikuti vaksin tahap 1, tahap 2 ya kan, yang booster atau apa itu ya, yang sebelumnya, itu nanti kalian dapat hadiah sekian juta misalnya. Itu juga berita bohong. Jadi pandai-pandai kalian jadi memilah mana informasi yang benar, mana yang enggak. Dan jangan misalnya, oh ini ada informasi nih, langsung kalian telan mentah-mentah, kamu share ke teman-temanmu. Wah, itu bisa bahaya. Ya, pernah. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan bisa belajar dari itu ya. Ya. Nah, kita masuk ke materi. Apa yang kalian tahu mengenai berpikir komputasional? Kira-kira apa yang berpikir komputasional? Berpikir, berarti mikir Bu. Komputasional, berarti komputer. Mungkin mikir kayak komputer Bu, gitu ya. Apa kira-kira? Belum? Belum? Belum ada yang mau baca elemen ini? Apa berpikir komputasional? Mbak Nike? Metode?
Ya. Jadi menyelesaikan masalah dengan menerapkan ilmu komputer. Sini banyak sekali, hampir sama seperti tadi yang sudah dijelaskan Mbak Niken. Berpikir komputasional itu ada 4 tahap. Yang pertama nanti ada abstraksi, dekomposisi, kemudian nanti ada pattern recognition, kemudian yang terakhir nanti ada algoritma. Nah, untuk penjelasan keempatnya itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Karena hari ini kita konsen ke membuat tadi ya kalimat tadi. Nah, sebelum kita mulai, kelihatan? Yang di belakang kelihatan? Kalian diminta untuk mencari huruf C. Kalian bawah? Oh, enggak, dari satu-satu. Dari atas mana? Itu ini. Oke, 1. Terus itu lagi. Nah, ini 2. Terus mana lagi? Paling bawah, paling bawah. Oh, itu paling bawah. Ini. Masih ada lagi? Sudah. Ya. Kenapa perlu saya kasih seperti ini supaya mengecek sejauh mana konsentrasi kalian ya kan? Ini sudah jam-jam terakhir, jam-jam kawan. Ya, terutama mas-masnya ya, Mas Rehan. Enggak, Bu. Enggak, alhamdulillah ya. Nah, kita masuk di materi yang pertama, yaitu logika proposisi. Ya, kepotong. Proposisi di situ sudah saya kasih materi beserta nanti RKPD-nya. Proposisi di sini adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah. Di sini sudah saya kasih contoh, misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu juga merupakan proposisi. Terus kalau misalnya 2 tambah 5 sama dengan 8, itu juga proposisi. Ya, tapi ada keterangan yang benar atau salah. Tapi kalau misalnya Mbak Vika kemarin minggu pergi kemana, itu bukan proposisi. Ya, karena di sini sudah saya kasih contoh ya, jam berapa pesawat Garuda sampai di Bandara Soekarno-Hatta, dia bukan proposisi karena belum ditentukan. Jadi kalau misalnya kita melihat seperti ini contohnya, proposisi ini seperti apa sih? Kenyataan. Yang kedua? Yang sudah ditentukan apa? Terjawab. Mana kata terjawab? Fakta. Selain itu? Yang sudah dinyatakan. Yang sudah? Dinyatakan. Oke. Saya mau tanya, kalian sudah pernah belajar bahasa Indonesia ya? Untuk membuat satu kalimat itu, kira-kira apa yang diperlukan di situ? Kata. Subjek, predikat, objek. Kalau yang memenuhi subjek, predikat, objek, berarti dia sudah proposisi. Ya. Tapi beda halnya kalau tanda tanya kan ada apa, kapan, gitu kan? Itu kan susunannya berbeda, bukan subjek, predikat, objek. Terus, kalau bedanya dengan proposisi yang majemuk itu yang seperti apa? Kira-kira seperti apa Mbak Vika? Bedanya sama yang tadi? Di sini sudah saya kasih contoh, bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah. Bedanya apa dengan proposisi yang awal? Kalimatnya. Kalimatnya, terima kasih ya. Polanya seperti apa? Kalian amati polanya? 2 subjek dan 2 predikat. Nah, 2 subjek. 1 subjek dan 1 subjek dan 2 predikat. Kalau tadi misalnya Vika pergi ke pasar, itu berarti kan proposisi tunggal. Tapi kalau misalnya Vika pergi ke pasar, jangan pergi deh. Vika apa ya? Vika apa ya enaknya? Vika suka tidur, oke. Vika hobinya tidur dan makan. Oh, itu 2 apa? 2 predikat. Predikatnya mana? 2 subjek kan Vika? 2 objek. Kalau tadi itu masuk proposisi majemuk nggak? Enggak. Tidak. 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 Sudah. Tidak. Tadi yang majemuk gimana?
Satu subjek. Satu subjek, dua predikat. Tidak. Tidak, tadi kan dua objek ya? Ya. Ya. Kalau misalnya bikin yang majemuk selain yang ada di depan gimana? Ayo, buatlah kalimat dengan dua predikat di dalam. Iya. Jangan tak SD toh? Apa? Apa? Rehan? Membaca dan membeli buku di Gramedia. Masuk nggak? Rehan membaca dan membeli buku di Gramedia. Masuk ya? Di situ aktivitas yang dilakukan Rehan ada dua ya? Membaca dan membeli. Berarti, Rehan ini ada di Gramedia, dia baca dulu bukunya, baru habis itu dia beli. Itu contoh dari proposisi majemuk. Selain itu, kira-kira. Nah, itu ada ini ya. Balik-balik. Giliran kayak gini langsung balik-balik Bu ya. Warnanya gimana? Warna saya. Satu. Yang mana nih? Dua. Yang itu makan biru sama kuning awan. Nih. Ya. Terus? Dua. Awan. Awannya Bu, awan. Dua. Tiga. Nah, tiga mana? Tadi kok ada Tiga. awannya ada. Ini. Terus ada berapa totalnya? Leher Bu, leher. Leher kenapa lehernya? Titik. Sama dengan titiknya Bu. Nah, itu. Oh, 6. Titik. Emang berapa nih titiknya? Awan. Itu kan ada, terus yang itu nggak ada. Ini ya? Ya. Oke, berarti totalnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu ekornya Bu. Awan itu yang di belakang. Nah, itu yang di tengah balik. Ekornya itu Oh, tengah-tengah baling-baling Bu. Tengah-tengah balik-balik. Oh ini. Ya. 7. Udah ya? Masih ada lagi? Itu garis tidak. Ini loh Bu. Kanan. Ini. Ya. Masa sama? Biru yang biru. Oke. Berarti ada 8 ya? Ya. Oke. Giliran kayak gini masih Itu lagi Bu. Ya Allah, ya udah. Oke. Ya, oke, nanti lagi. Ya. Tadi suruh bikin proposisi majemuk langsung apa ya? Giliran ini silakan mencari kesalahan dari gambar langsung ya. Berarti gampang ya mencari kesalahan orang ya. Iya. Tahu Bu. Nah, kayak gitu deh. Next ya. Next sebelum nanti ada tayangan juga. Kita masuk ke negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Disjungsi, konjungsi, kemudian implikasi, negasi, dan sebagainya itu nanti menggunakan simbol. Simbol yang harus kalian pahami di sini kalau ada tanda seperti ini ya. Masih melengkung ini ya. Ini berarti khusus untuk negasi. Misal, saya seorang guru. Berarti nanti anggap aja pernyataan saya seorang guru itu dibuat dalam huruf P atau disimbolkan dengan huruf P. Tapi kalau misalnya saya bukan seorang guru, berarti nanti ada tanda ininya, ya, negasi, kemudian P. Pernah dapat? Belum. Pernah, harusnya di pelajaran matematika ya. Belum. Terus ada simbol kayak huruf N, tapi pucuk gitu ya, apa sih ini? Ya. Ini khusus untuk konjungsi, jadi ada penghubungnya dan. Tadi seperti contoh misalnya si Rehan membaca dan membeli, ya kan? Nah itu misalnya Rehan membaca itu P, Rehan membeli buku itu I misalnya. Berarti penghubungnya P ada tanda I, gitu ya. Ya. Terus yang kedua, kalau di sebaliknya itu nanti namanya disjungsi atau penghubungnya adalah atau. Nah contohnya saya apa ya? Jangan saya. Kira-kira apa yang pakai atau? Pada tadi saya terusnya di kalimat. Apa? Ayo buatlah kalimat dengan menggunakan atau. Aku atau kamu yang dibahas cuma poin 1 sampai poin 4, 5-nya enggak. Gitu ya. Negasi seperti yang tadi saya bilang, negasi itu merupakan ingkaran. Tadi misalnya pernyataannya itu benar, maka negasinya jadi salah. Kayak tadi ya, contohnya. Terus ada konjungsi, tanda hubung.
misal pernyataannya benar, maka king-nya juga benar. Ya, di sini nanti hasilnya juga benar. Contoh, sapi berkaki 4, benar nggak? Sapi memiliki gading. Berarti dia kalau misalnya pernyataan P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya kesimpulannya salah. Kan nggak mungkin sapi berkaki 4 dan memiliki gading. Ya kan? Kalau dibuat dalam simbol berarti seperti yang ada di depan. P, ada tanda gini, terus Q. Ya. Nanti kalian saya minta untuk membuat kalimat atau mungkin merubahnya ke dalam pola simbol tadi. P ada tanda gitu ya. Disjungsi. Disjungsi berarti tadi pakai atau ya. Nah, di sini P adalah P sama dengan 4 adalah bilangan ganjil. Bener ya? Iya. Kalau Q-nya 4 adalah bilangan prima. Salah. Berarti kalau misalnya salah-salah hasilnya juga salah. Kalau misalnya dibuat polanya, notasi simboliknya P, ada Q ya. Implikasi tadi yang jika maka. Kita punya pernyataan kerbau berkaki 4, kerbau memiliki gading. Ini untuk P dan Q-nya ya. Implikasinya, jika kerbau berkaki 4, maka kerbau memiliki gading. Benar nggak? Salah. Karena di sini P-nya benar ya, tapi Q-nya salah, maka hasilnya juga salah. Itu bagian implikasi. Sebelum kami melanjutkan materi ini, kami ingatkan bahwa pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang proposisi atau pernyataan. Jadi kita sudah belajar proposisi ya? Proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Istilah proposisi biasanya digunakan dalam analisis logika di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seseorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat. Sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta dan Ya, nanti kalian bisa amati ya, atau mungkin nanti pas diskusi kalian bisa lihat linknya. Nanti saya kirimkan linknya terkait dengan tayangan sama seperti tadi. disjungsi adalah pernyataan. Cuman ini kan dalam bentuk video ya. Ya, mempersingkat waktu. Kita diskusi. Ya, silakan nanti masing-masing kelompok. Tadi sudah saya kasih sekitar ada yang 4, ada yang 3 KPD ya. Mohon maaf kenapa untuk yang sebelah sana yang kelompok 3 itu saya kasih lebih karena kemarin sudah saya kasih angket kuesioner di mana kelompok yang sini itu berbeda dengan kelompok yang sana. Jadi kelompok yang sana itu lebih ke kinestik. Kinestik itu jadi dia lebih banyak suka aktivitas yang berkaitan dengan ibadah lagi ya, pokoknya lebih suka kayak olahraga itu lebih suka ya kan. Tapi kalau yang kelompok 1 ini kan dia lebih suka melihat, jadi lebih cocok dengan kayak tadi tayangan, cuma tadi suaranya terlalu merdu ya. Tapi kalau yang kelompok 2 itu lebih suka menyimak, mendengarkan. Jadi lebih ke auditori. Nah, silakan nanti berkelompok ya. Jadi satu kelompok silakan, misalnya ini kelompok 1 nanti mau diskusi di belakang boleh. Yang 2 juga mau di belakang silakan. Nanti 3 mau di depan silakan. Atau mau di rolling terserah kalian ya. Dari masing-masing KPD harus diisi. Jadi meskipun kalian satu geng nih istilahnya ya, satu geng, tetap mengerjakan di masing-masing LKPD kalian. Ya, jadi KPD ada 4 orang kan? Ya, cari 4 orang. Nanti diskusi, udah bener belum? Jawaban kamu sama apa enggak? Kayak gini bukan, gitu. Boleh. Tapi selama masih satu geng. Ya, tidak boleh lintas geng. Paham ya? Siap. Ya. Apa? Kerjainnya di kertasnya. Kerjainnya di kertasnya. Dibaliknya nggak masalah. Itu saya kasih lembar jawabnya nggak? Oh enggak ya? Udah dibaliknya aja nggak apa-apa. Dibalik soal. Nah, kalau yang misalnya tidak jelas di depan ada barcode, bisa sama dengan barcode yang ada di LKPD. Barangkali nggak kebaca, bisa neken dari depan, ya. Waktu kalian hanya 10 menit ya.
Siap-siap. 10 menit kan soalnya cuman ya. Atau ini sertifikat. Iskan kan ini? Iskan. Oh, konotasi simbolik. Kan hati-hati dong. Atau kayak gini. Iya tinggi. Soal 2 berarti kan? Nah, kamu yang dikerjakan soal berapa aja? 1, 2, atau yang lain? Bukan, kamu suruh bikin kalimat sesuai dengan pola itu, sesuai dengan notasi itu. Itu tugas 1 yang dikerjakan nomor 1 dan 2 saja ya. Kita kasih ke orang. Ya, saya itu mundur ya. 5. 2. Tambahin dikit, 2,5. Saya minta Ashley menjawab soal di bagian 1 yang tadi merubah ke dalam simbol ya. Terus si Rehan berarti kebalikannya, dari pernyataan berubah ke dalam kebalik ya. Tadi yang soal nomor 1 itu apa? Simbol ke simbol. Oh, kata-kata ke simbol. Kalau yang Rehan berarti pernyataan ke simbol. Ya, yuk Rehan. Oh ya. Oke, mohon maaf mulai lelah ya kan. Mulai oleng kapten. Ya, Mbak Ashley. Mana Mbak Ashley? Ya, di situ aja. Berdiri atuh. P adalah Iwan bisa berbahasa Jawa, Q adalah Iwan bisa berbahasa Indonesia, dan R adalah Iwan bisa berbahasa Mandarin. Terjemahkan kalimat majemuk berikut ke dalam notasi simbolik. 1. Iwan bisa berbahasa Jawa atau Indonesia. P, V, Q. P, P, V, Q. yang lain gimana? Sama ya. Nomor 2 nih. Iwan bisa berbahasa Indonesia tetapi tidak bahasa Mandarin. Q, tanda gelombang R. Gimana tadi Mbak? Sorry. Q, tanda gelombang R. Negasi R. Oke, komunikasi ya. Oh iya, Mandarin ya? Ya. Terus masih ada lagi? Sudah? Cuma 2 doang? Sudah. Oke.
Terima kasih buat Mbak Esri. Hari ini adalah hari Minggu. Q adalah hari hujan turun. Dan R adalah hari ini panas. Terjemahkan notasi simbolik ini dengan kata-kata. Yang pertama, hari ini adalah hari Minggu dan hujan tidak turun. Oke, itu cuma satu ya. Yang Dua? pertama ya Bu. Ya, dua. Yang nomor 2, hari ini tidak hari Minggu dan hujan tidak turun. Ya. Yang nomor 3, jika hujan tidak turun maka hari ini panas. Ya. Yang lain sama semua? Sama. Oke, kita buat kesimpulan terlebih dulu. Kira-kira dari yang materi yang kalian dapat untuk hari ini apa saja tadi? Kondisi, negasi, promosi. Ada berapa tadi? 5 Bu. Lima. Tapi yang dipelajari 4. Tapi yang dipelajarin 4. Ya, oke. Tadi proposi tunggal seperti apa? Contohnya wis. Satu benar kan? Satu benar, satu salah. Bukan satu benar, satu salah. Boleh kalimat yang benar atau boleh kalimat yang salah. Tadi isinya kan subjek, predikat, objek. Tapi bedanya dengan proposi majemuk, satu subjek dua predikat. Oke, pintar. Terus tadi ada tambahan ya, ada negasi, konjungsi, disjungsi sama implikasi. Tadi sudah kalian praktekkan untuk merubah dari pernyataan ke dalam simbolik, kemudian dari simbolik ke pernyataan. Tadi sudah benar semua ya, berarti untuk materi hari ini kelas 10 AKL 1 tuntas semua. Oke, beri tepuk tangan buat kalian. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas, tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa berpikir komputasi itu ada 4 pola ya, 4 pola atau 4 bagian. Ada tadi abstraksi, dekomposisi, kemudian ada apa lagi tadi ya, pattern recognition, kemudian ada algoritma. Nah, nanti kita akan bahas materi tersebut di pertemuan selanjutnya. Ya, karena waktunya sudah habis ya. Senang ya, bahagia ya, ceria sekali hari ini. Ya, tapi sebelum kita pulang seperti biasa berdoa terlebih dahulu, kemudian dirapihkan lagi labnya ya, seperti tadi. Yuk, mari berdoa terlebih dulu. Atau mau packing dulu? Berdoa dulu ya. Yuk, Mas Soleh. Di depan dulu siapa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masrinal insana fi husnin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia. Jadi kita ketemu lagi setelah sekian lama kita melaksanakan observasi di mata pelajaran ujian ya, yang kemarin itu kita di kelas 10 AKL 1. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang pembelajaran yang sudah ujian lakukan, yaitu untuk mata pelajaran informatika ya, informatika. Kemudian yang ingin saya tanyakan dulu, Mbak Dia, gimana sih rasanya pada saat diobservasi? Seperti biasa deg-degan. Pas pertama-tama ya masih belum bisa adaptasi, jadi lakukan. Setelahnya udah mulai lega. Kalau saya lihat yang kemarin dia itu sebenarnya sih sudah punya percaya dirinya. Cuma memang kalau saya lihat itu di awal pembelajaran atau di awal itu mulainya itu jadinya memang agak terlihat nervous karena mungkin ya itu menurut saya
karena jenengan merasa itu dipenuhi, maka mungkin diri sih gitu ya Mbak ya. Ya, tapi pada dasarnya itu jenengan sudah bagus untuk pembawaan atau untuk performan pada saat dia mengajar. Kemudian Bu Dia, kira-kira pada pembelajaran yang kemarin itu apa yang perlu Bu Dia itu kembangkan? Lebih ditekankan ke siswa, penyampaian materi ke siswa, lebih ke situ sih. Karena kan kemarin ketika saya menjelaskan, kadang siswanya ada yang asik sendiri, ya kan. Jadi mereka melakukan aktivitas di luar pembelajaran, mungkin lebih ke situ. Supaya materi yang disampaikan oleh guru bisa diterima oleh semua. Dari tujuan pembelajaran yang dulu Bu Dia tuliskan dalam RPP itu kan jelas ya, apa ya dulu Mbak Dia? Karena itu kan berkaitan dengan elemen berpikir komputasional. Jadi siswa diminta untuk memahami pengertian dari kalimat-kalimat logika, kemudian menerapkan atau membuat kalimat-kalimat logika dan juga notasi simboliknya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bu Dia cantumkan kemarin, kira-kira sudah terpenuhi atau sudah tercapai semua Pak Bu? Kemarin kan karena waktunya terbatas ya Bu ya. Jadi ada ketika saya menjelaskan itu kan sudah saya kasihkan di PPT-nya, ada pengertian, kemudian ada tabel hasil sama mengubah notasi simbolik, tapi baru sampai notasi simbolik. Kemudian untuk penerapan hasilnya belum. Kemarin kan pada saat kita observasi ya, itu saya sempat menanyakan kepada Bu Dia bahwa kalau misalnya Bu Dia disuruh untuk menilai sendiri, kira-kira berapa penilaian yang akan Bu Dia prediksi untuk diri sendiri. Nah, di pra-observasi itu Bu Dia kan 7, kemarin ya 7. Nah, sekarang apakah setelah terlaksananya pembelajaran tersebut itu Bu Dia itu masih menilai diri sendiri dengan 7 atau mungkin sudah 8 atau 9 atau mungkin sudah sempurna? Menurut saya belum sempurna karena kan tadi masih ada beberapa materi yang belum tersampaikan seluruhnya, jadi belum rata. Ya kalau kemarin 7 boleh nggak pernah setengah aja. Ya setengah ya, gitu ya, 7 atau 8 ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin waktunya yang memang kurang. Juga mungkin ada situasi yang mengharuskan siswa itu atau panjenengan sendiri untuk tidak bisa mencapai target tersebut, mungkin ya, karena mungkin faktor ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan sehingga kurang fokus mungkin ya. Jadi nilainya baru 7,5 atau 8. Kira-kira ujian itu mau meningkatkan pengembangan tersebut atau area pengembangan yang tadi Mas buat itu kapan? Maksudnya observasi seperti itu lagi? Iya. Kalau bisa sih maksud kita jadi kan kemarin sudah misalnya di bulan Januari. Jadi kan misalnya kalau bisa sih setiap bulan. Jadi kan biar bisa mengukur progresnya setiap bulan ini apakah mengalami kenaikan. Flashback lagi tadi kepada yang karena keterbatasan waktu dia. Jadi ada materi yang memang belum tersampaikan. Nah, saya juga lihat pada saat anak-anak itu berdiskusi, itu mereka terlihat belum semuanya itu mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan mereka, khususnya pada sesi presentasi. Karena dari beberapa kelompok yang ada ternyata baru 2 saja yang maju. Nah, mungkin itu yang menyebabkan dia punya pikiran seperti itu sehingga nilainya 7-8 saja ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ujian itu review itu kembali ke diri masing-masing, bagian mana sih yang belum tercapai dan area mana yang kira-kira ingin ujian kembangkan? Kalau saya kan karena yang namanya guru itu dikatakan berhasil atau tidak ketika materi itu bisa diterima oleh Pak. Jadi kalau saya lebih pengembangan ke siswa. Ya, jadi kalau misalnya kayak kemarin karena waktu saya terbatas, jadi ya kalau bisa sih gimana caranya untuk membentuk siswa lagi lebih ke situ sih.
Jadi kalau materinya tercapai, panjenengan bisa mengelola kelas, bisa memilih siswa, artinya menjadikan berhasil ya untuk melakukan pembelajaran. Ya, maka untuk mencapai tujuan yang tadi Bu Dia sampaikan, itu kan kita butuh siapa-siapa saja yang akan kita libatkan. Nah, menurut Bu Dia sendiri, siapa sih yang mau dilibatkan? Yang pertama jelas siswa, jadi kan ketika seperti ini kan jadi oh iya ternyata saya punya kekurangan loh dari segi penyampaiannya, siswanya beban belajar ini. Yang kedua kalau menurut saya dengan seperti ini jadi observasi ke saya kan termasuk jawab tidak diperlukan. Jadi kita kan bisa sharing-sharing oh kurangnya jadi kan dari mana saya semua itu. Kemudian yang ketiga jelas dari atasan. Iya, dari kepala sekolah. Jadi kan dari situ oh iya ternyata kompetensi ini untuk yang belum diberikan. Kalau dari siswa kan jelas ya, adanya support, adanya motivasi dari siswa itu akan memicu kita untuk lebih bersemangat kita dalam mengajar. Tapi kalau misalnya dari kepala sekolah sendiri, seberapa jauhkah intervensi kepala sekolah itu dalam mengembangkan area pengembangan yang ingin tadi Bu Dia capai? Sejauh ini sih kan karena kalau di sini setiap tahun setiap tahun itu kan ada evaluasi. Nah, di situ kan bisa. Jadi tadi sudah banyak ceritakan atau sudah banyak disebutkan siapa-siapa yang terlibat, ada siswa, ada teman sejawat, kemudian ada kepala sekolah, mungkin juga ada orang lain ya, orang di sini mungkin ada orang karyawan gitu ya, ada PTT lain dan sebagainya. Nah, kira-kira itu kapan mau dikembangkan atau kira-kira mau dilaksanakan rencana tersebut untuk pengembangannya Bu Dia sendiri? Jadi kan kalau menurut saya sih juga step by step, maksudnya ketika misalnya sekarang pengembangannya lebih ke siswa, jadi kan biasanya setelah pembelajaran saya sering kasih evaluasi gitu untuk kecil-kecilan keluarga saya di mana kayak gitu kan. Kemudian misalnya ada tukeran jadwal kayak kemarin ibu sharing masuk ke kelas saya kayak gitu kan, nanti nah itu kan juga bisa. Terus kalau kepala sekolah kan biasanya per tahun ya, jadi yang supervisi per tahun. Ya. Berarti mungkin untuk bentuk dukungan awal itu mungkin Bu Dia menginginkan adanya diskusi terlebih dahulu ya, adanya kita saling sharing dengan orang lain. Bagaimana sih pembelajaran yang baik, yang seperti apa, punya saya seperti apa, nanti kita satukan itu ya. Oke. Luar biasa Mbak Dia. Mungkin dengan cara berdiskusi kita bisa istilahnya mengambil ilmu yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri khususnya sebagai guru. Nah ini kira-kira Mbak, setelah ini maksudnya di pasca observasi ini apa sih refleksi yang Bu Dia miliki terhadap pelaksanaan kita ya supervisi kemarin? Kalau saya sih refleksinya jelas kekurangan saya pertama kan kemarin karena terbatas waktu, jadi materinya belum komplit, belum lengkap. Kemudian masih ada beberapa siswa yang asik ya kan, kemarin ada yang main HP, disuruh diskusi pakai HP, tapi ternyata malah main HP ya, rumahnya mainan IG atau apapun itu. Nah kan dari situ oh ya kan gimana caranya saya untuk memanage supaya misalnya oke, sekarang pakai HP tapi jangan buka yang lain, cari materinya. Ada manajemen ya, baik manajemen waktu maupun manajemen dalam penggunaan alat ya, jadi pembelajaran dengan jaringan juga dengan fokus kepada anak-anak bagaimana mereka itu selalu bisa fokus tanpa menggunakan HP mereka untuk pembelajaran. Kemudian kalau misalnya saya menilai itu umpan balik yang diberikan Bu Dia terhadap pembelajaran kemarin itu sudah cukup bagus. Mereka juga sudah paham dengan mata pelajaran yang jaringan ampuh. Itu terbukti juga ada beberapa anak yang tunjuk jari, mereka kan ingin bertanya. Kemudian pada saat diskusi pun mereka berlomba-lomba untuk bisa menjawab dari LKPD-nya yang sudah Bu Dia
berikan kepada mereka, namun karena sekali lagi keterbatasan waktu sehingga kan memang tidak bisa. Nah, kemudian kira-kira adanya siswa yang seperti itu, maksud saya di situ siswa yang berlomba ingin bertanya, berlomba ingin menjawab, itu motivasi yang timbul itu adalah dari mana? Maksudnya apakah dari diri mereka sendiri atau mungkin ada motivasi dari panjenengan yang mengharuskan seperti itu atau bagaimana? Kalau saya kan biasanya di awal semester saya ada kontrak pelajaran, jadi di situ sudah saya beritahu bahwa sistem pendidikan saya seperti apa besarnya dari segi sikap. Jadi misalnya dia harus pede, dia harus aktif, kemudian cara berbicaranya harus seperti apa. Itu saya nilai, saya bilang. Kemudian nanti biasanya ada tambahan nilai. Ya, jadi gimana caranya supaya anak itu bisa, oh ya, saya di sini dinilai loh, jadi gimana caranya supaya bisa aktif. Ya. Berarti selain motivasi memang dari luar, yaitu dari Budia sendiri, mereka juga mungkin punya motivasi intrinsik, di mana mereka sudah punya kesadaran memang untuk mengetahui sesuatu itu penting ya dengan cara yang seperti ini, mungkin seperti itu ya. Berarti memang dia sudah POP ya. Bagi suara juga ya. Kemudian Mbak Dia, nah kemarin itu Budia kan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok, di mana kelompok itu yang saya tahu sudah terbagi menjadi kelompok yang auditori, kelompok yang visual, juga kelompok yang kinestetik. Nah, pertanyaan saya, apakah di situ LKPD yang Budia berikan ke mereka itu sama atau berbeda? Kan selama ini saya tahunya pembelajaran itu metodenya hanya PBL, yang project learning, inquiry, dan discovery. Baru pertama kali pakai diferensiasi itu yang disesuaikan dengan kondisi siswanya. Nah, tapi LKPD yang saya berikan waktu itu masih sama karena di sini saya tidak punya referensi bagaimana cara membuat LKPD yang berkaitan dengan ini siswa itu yang lebih cenderung ke auditori, apalagi ke kinestetik kan di situ lebih susah ya Pak. Nah, disitulah akhirnya oke, saya butuh di sini ya kan, akhirnya saya kasih sama semua. Ya. Jadi masih sama untuk siswa yang memiliki profil belajar yang berbeda. Jadi mungkin dia perlu mengkaji kembali apa yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, juga kemudian itu kemarin saya lihat juga masih adanya waktu untuk dia gunakan untuk metode ceramah. Nah, kalau yang kita tahu bahwa di platform Merdeka Belajar itu adalah kita menggunakan yang namanya student center, bukan teacher center. Nah, apakah menurut Budia sendiri bahwa yang Budia lakukan itu sudah bersifat student center? Jadi dulu saya pernah pure, jadi anak itu saya lepaskan ketika dapat elemen kalau nggak salah TK. Jadi pure silakan ada naskah seperti ini, silakan diganti seperti ini. Ternyata tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi berikutnya, saya kasih separuh ceramah gitu, jadi hanya garis besarnya saja, tetap tidak bisa. Ya jadi ya karena mungkin karena kan ini generasi COVID ya, generasi COVID, jadinya harus ceramah dulu baru mereka praktekkan. Jadi meskipun kita student center, tapi metode ceramah masih kita pakai ya, karena memang kita pada dasarnya sebagai guru itu memang lebih nyaman juga kalau kita menerangkan kepada siswa dulu, karena tidak mungkin siswa akan bisa melakukan sesuatu tanpa adanya istilahnya penjelasan dan guru. Mungkin sebenarnya bisa, cuma kadang mereka itu karena sudah terbiasa menggunakan ceramah, jadi kan mereka agak-agak gimana gitu. Kalau menurut saya sih mayoritas anak itu ketika mereka lebih cenderung ke auditori. Jadi saya pernah menanyakan ke mereka, kalau kalian dikasih tayangan YouTube seperti itu, kalian paham nggak? Enggak Bu, cuman saya setel aja, udah saya apa sih nggak paham gitu kan. Tapi ketika guru menjelaskan, ini kan ada penekanan ini bagian dan setelah paham, jadi saya lebih cenderung pakai yang apa tadi.
Berarti meskipun karakter Merdeka Belajar dan studi center tetap metode ceramah tidak bisa kita pindahkan ya. Tapi kan juga kita tidak bisa menggunakan itu terus. Artinya bahwa kita harus memixkan ya, mencampurkan misalnya metode ceramah, kita juga pakai metode diskusi, pakai tanya jawab, kemudian pakai juga PPJL dan lain-lain ya. Ya, kemudian kemarin juga ada terlihat anak itu yang pakai HP, pegang-pegang HP, itu ternyata dia juga nggak tahu ya. Ya, ada yang pegang HP, kemudian ada yang duduk sendiri itu di belakang. Nah, yang menjadi permasalahan gini dia, apakah siswa yang ada di belakang itu menjadi salah satu perhatian dari dia sendiri apa enggak? Kalau saya gini, ketika terkadang kan ada siswa yang asik sendiri, tapi dia itu sebenarnya bisa. Jadi ketika misalnya kayak tadi kan anak itu lebih cenderung auditorium, jadi ketika sudah dia jelaskan ini, kemudian biasanya kan ada tampilan tayangan di luar itu gitu. Nah, saya udah paham. Terus kadang mereka ya udahlah sambil nungguan teman-teman dia belum paham, ya asik cari materi yang lain atau kebenaran yang lain. Jadi tetap mereka ya istilahnya mungkin positif ya. Mungkin karena mereka sudah merasa bisa sehingga mereka mencoba untuk mencari yang lain atau mungkin mencari sesuatu yang bikin mereka tidak mampu. Terus kadang juga anak itu misalnya dia nggak tanya, mungkin kalau saya mungkin dia sudah paham yang pertama, tapi kalau misalnya materi yang dia belum paham, kalau anak sekolah kelas 1 pasti tanya. Jadi di belakang ada kemarin Bu Dia juga sudah menerapkan yang disebut dengan relaksasi atau yang disebut dengan mindfulness, di mana mindfulness itu kita katakan sebagai bentuk penyegaran atau bentuk pengembalian fokus ke siswa, di mana Bu Dia itu menggunakan kalau nggak salah ada kuis, di mana kuis itu siswa disuruh untuk menjawab atau mencari huruf C di antara beberapa huruf G yang ada yang banyak itu. Nah, menurut saya sendiri Bu Dia itu adalah salah satu cara yang dengan terapkan yang menarik itu buat saya juga buat siswa. Karena apa? Dengan adanya kuis seperti itu kita nanti ingatan kita akan bisa segar kembali. Karena kan kita harus cari huruf C itu sama G kan juga sama. Nah, padahal G-nya itu banyak sekali dan siswa itu bisa menjawab. Berarti pada saat mereka diajar sama Bu Dia, meskipun sudah di tengah-tengah pelajaran, mereka masih bisa fokus. Berarti memang anak itu harus dikasih seperti itu ya Bu Dia ya. Jadi mindfulness ya. Kemudian dalam proses pembelajaran yang Bu Dia lakukan kemarin itu mengarah kepada diferensiasi konten, produk, atau proses Bu. Karena LKPD ini sama, maka ini yang ditanyakan apakah kontennya, apakah prosesnya, apakah produknya. Prosesnya karena hasilnya kan saya kan tidak membedakan tadi LKPD-nya ya. Kemudian untuk bagaimana Bu Dia bisa menciptakan situasi belajar yang aman, nyaman, serta istilahnya siswa dapat termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang tadi kalau saya sih kalau dia termotivasi, dia mau tanya, ya tadi sudah saya kasih sistem poin misalnya seperti itu. Kemudian kalau nanti misalnya dia sudah mulai loyo, dia hilang, biasanya saya kasih ice breaking. Ya, saya lebih ke situ sih Bu. Dan ice breaking yang saya berikan tidak hanya berkaitan misalnya tadi mencari huruf C kayak gitu. Kadang ada matematika, kadang ada yang dia senang dan sebagainya. Yang penting supaya dia bisa fun lagi ya. Jadi menurut saya sih kemarin Bu Dia itu sudah mengajar sesuai dengan yang ada di RPP juga dan sudah bisa memahami karakter siswa. Karena kan karakter siswa itu ada 36. Kebetulan 36 siswa itu berarti kan mereka punya karakter 36 karena mereka kan berbeda-beda. Tapi sementara Bu Dia sendiri itu sanggup dan bisa untuk mempertahankan kefokusan mereka di dalam belajar. Berarti kan artinya di sini Bu Dia itu bukan lagi 8 sebenarnya,
tapi sudah lebih dari itu kan, sudah mampu untuk memahami harapan mereka masing-masing. Nah, tujuan pembelajarannya kemarin apa ya Bu Dia? Ya, itu memahami perhatian mereka kalimat mereka sama membuat dan menentukan hasil. Dan menentukan hasilnya, dan sebagian besar sudah terlaksana semua ya. Iya, cuma satu pemandangannya. Kemudian ada juga yang ada anak di situ daya tangkapnya juga bagus, ada yang kurang bagus, karena kemarin itu ada beberapa anak Mbak yang saya pikir itu kok anak apa diam saja atau karena nggak mau, karena nggak paham atau apa. Saya itu mencoba mendekati katanya suara dia itu kurang keras katanya. Ya, nah itu gimana Mbak untuk mengantisipasinya? Dari dulu saya PL selalu saja dikecil sesuatu. Suaranya kurang keras. Ya, karena kan kalau saya sendiri dibandingkan 36 anak ya jelas kurang. Kadang tergantung situasi Bu, kadang saya misalnya jalan-jalan, jadi kan supaya anak dengar nanti kan saya akan pakai monitor. Jadi mungkin langkah yang harus dia ambil itu memang harus menyeimbangkan porsi antara di depan, di tengah, sama di belakang ya. Karena mereka juga punya hak untuk mendengarkan suara yang kecil. Nah, kita flashback dia pada pembelajaran berdiferensiasi. Tadi dia kebanyakan menggunakan diferensi proses dan bukan kepada produk maupun kepada kontennya. Padahal kalau misalnya konten sama produk itu kan juga bermacam-macam sekali sebenarnya, dia bisa mengimbangkan itu. Nah, karena mungkin kekurangan pahaman mungkin dia dalam pembelajaran berdiferensi, kira-kira usaha apa yang akan dia lakukan untuk bisa betul-betul paham dengan pembelajaran itu? Kalau saya kemarin jujur aja sebelum observasi saya searching dulu, jadi berdiferensiasi itu yang seperti apa sih? Dan terus ketika ya paling dari searching kemudian baca kadang-kadang saya juga sering sampai Iya, berarti mencari referensi atau searchingnya di YouTube ya. Kemudian tujuan kita agar bisa membuat siswa senang karena mereka memang punya hak untuk dimerdekakan ya. Jadi tidak hanya sinau, tetapi mereka juga punya istilahnya kebebasan mereka dalam berpikir, dalam berpendapat, kemudian dalam mencari sesuatu yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Nah, kemudian untuk yang keberhasilan, tingkat keberhasilan yang dia sudah capai dari pembelajaran kemarin itu kira-kira berapa persen ya dia? Kalau menurut saya ada sekitar 80-an, karena kan yang pertama tadi masih ada siswa yang tadi ada materi yang masih kurang. Jadi kan masih ada beberapa yang belum tersampaikan. Jadi ukuran keberhasilan itu dia buat sendiri ya. Kalau misalnya siswa itu sudah memahami materi, berarti dia juga sudah berhasil. Kalau gimana? Kemudian kalau misalnya siswa itu sudah bisa fokus, itu pun merupakan salah satu bentuk keberhasilan kita di dalam mengajar ya. Karena memang tidak mudah dalam kita mengajar menggunakan kurikulum merdeka. Apalagi kurikulum merdeka itu kan baru masuk di sekolah kita baru setengah tahun, sehingga menurut saya sendiri bahwa kita sebagai guru aja belum paham. Ya, jadi tidak salah kalau siswa itu juga ikut bingung, karena gurunya bingung biasanya nanti kan siswanya juga bingung. Berarti ukuran keberhasilan menurut saya itu dia sudah laksanakan semua atau sudah ada semua. Nah, kira-kira dia dari yang belum berhasil itu mau dilakukan kapan aktivitas tersebut? Apakah juga dalam waktu dekat sama seperti tadi ada pengembangannya? Kalau bisa sih ya Bu, jadi kan supaya nggak skip kan kadang lupa terus nanti kan feel-nya pun juga udah berbeda kalau misalnya. Betul ya, berarti lebih cepat lebih baik ya. Kemudian Mbak, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Budia inginkan itu, tadi Budia bilang ada beberapa dukungan dari siswa, dari guru, teman sejawat, kemudian mungkin juga teman MGMG, kemudian juga ada kepala sekolah. Nah, kira-kira bentuk dukungan seperti apa yang Budia inginkan dari mereka-mereka? Ya, dari siswa, misalnya dari kepala sekolah, dari teman se-MGMP, teman sejawat, gitu. Kalau saya sih lebih kayak ketika
pengajarannya lebih memberikan masukan. Jadi misalnya dari saya kan saya udah diobservasi kan ya, kurangnya di mana kan dari situ saya kan instruksi. Jadi mungkin bisa kita katakan sebagai support ya Mbak ya? Ya, support dari mereka semua sehingga kita bisa meminimalisir kekurangan kita dan bisa menambah apa yang menjadi kelebihan kita mungkin ya. Semoga saja itu bisa terlaksana ya, karena kita juga sebagai guru sama-sama berusaha untuk bisa meningkatkan kesejahteraan siswa, dalam arti kita bisa melayani siswa dengan baik, dengan memberikan pembelajaran yang baik dan juga dengan memahami karakter anak, karena itu salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh seorang guru. Nah, oke Budia, dari percakapan kita hari ini tentang strategi, kemudian tentang aktivitas, kemudian tadi tentang bagaimana caranya memahami karakter siswa, kemudian adanya dukungan dari siswa, kemudian ada juga tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira Budia, refleksi yang Budia miliki di pasca observasi ini itu apa? Atau tindak lanjut rencana ke depan itu apa? Iya, setelah diadakan supervisi ini. Semoga ada lagi kemudian hari. Semoga ada lagi kemudian hari untuk supervisi lagi supaya untuk memperbaiki pembelajaran yang Budia lakukan. Itu saja mungkin Budia yang bisa saya obrolkan untuk hari ini, dan pada dasarnya adalah Budia sudah melaksanakan sebuah pembelajaran yang baik, pembelajaran yang mendukung support siswa, pembelajaran yang memenuhi karakter siswa, dan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa kita. Dan intinya adalah kita sebagai guru harus selalu berusaha bagaimana meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sehingga nanti akan ada kompetensi yang lain yang akan perlu kita kembangkan. Okay. Itu saja Budia untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan Budia sudah menjadi pasien di dalam observasi kita. Ya, terima kasih sekali lagi Budia. Saya ucapkan semoga Budia nanti bisa menjadi guru yang lebih baik, guru yang dirindukan murid, dan guru yang selalu sukses ke depan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.